Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zendia Husni dari BPSDM Provinsi Bengkulu. Ingin menyampaikan tentang strategi pembelajaran atau video pembelajaran mengenai etika dan integritas kepemimpinan Pancasila pada diklat pendidikan bagi kepemimpinan pengawas. Kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pejabat pengawas itu harus memiliki kompetensi untuk menjamin akuntabilitas jabatan untuk pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Pelayanan publik yang dikelola dan dikendalikan dengan baik merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas kinerja unit organisasi. Dasar hukum pelatihan PKP ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 17 Tahun 2020 dan Perlan Nomor 15 Tahun 2019 tentang PKP dan Nomor 16 Tahun 2019 tentang PKA. Dari pelatihan ini nanti terkait PKP, maka yang diharapkan adalah akan membangun kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosio-kultural bagi para pemimpin. Dengan etika dan integritas ini diharapkan nanti akan tumbuh ciri-ciri kepemimpinan Pancasila, di mana kepemimpinan yang melayani kebutuhan rakyat, yang beretika dan berintegritas dan mengokohkan dalam upaya membela negara, di mana nanti akan mengantarkan mengawal pencapaian visi pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya secara material dan spiritual. Ya, seperti analoginya adalah dari biji kecil akan tumbuh menjadi pohon besar. Materi pokok dalam PKP ini terkait etika dan integritas ini ada 5, yaitu terkait bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan, menganalisis nilai-nilai dasar dan keteladanan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan, tujuan dan visi misi negara keterkaitannya dengan Pancasila, etika dan akuntabilitas ASN, penerapan etika jabatan pemerintah, dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Submateri pokok terkait sejarah kemerdekaan, aksi mogok ambil tenar, derita kaum pribumi, merdeka dan bernegara. Bela negara dalam konstitusi, sikap nasionalisme dalam keberagaman, tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, visi misi negara dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai jiwa, semangat dan nilai pembukaan Undang-Undang tahun 1945, konsep etika, akuntabilitas dan integritas, briefing singkat kepemimpinan, konsep kewaspadaan nasional. Terkait materi ini nanti kita akan melihat bagaimana kondisi bangsa saat ini dan bagaimana kemudian kita mengambil keteladanan dari masa lampau. Pada materi 1, bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan, ini sesinya ada 2 JP. Sesi pertama, sejarah kemerdekaan dalam konteks kemerdekaan, aksi mogok ambil tenar, derita kaum pribumi, merdeka dan bernegara. Pada sesi ini yang akan ditampilkan adalah sosok-sosok keteladanan seperti Soekarno dan pahlawan lainnya, bagaimana kemudian mereka berkomitmen untuk memiliki integritas dan etika dalam kepemimpinannya. Kemudian materi 2 adalah bela negara dalam konstitusi, sikap nasionalisme dalam keberagaman. Pada sesi ini akan ada 3 JP, bagaimana kemudian menganalisis nilai dasar, keteladanan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kemudian terkait materi 3 adalah tujuan visi negara, bagaimana tujuannya terkait dengan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, visi misi negara, dan Pancasila sebagai negara, pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai jiwa dan semangat. Kemudian terkait etika itu ada pada materi 4, etika dan akuntabilitas ASN, pada 3 JP menyangkut konsep etika, akuntabilitas dan integritas. Kemudian briefing singkat mengenai kepemimpinan seperti apa. Etika terkait baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian akuntabilitas bagaimana pertanggungjawaban, sementara integritas adalah kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip dan kesesuaian antara hati, ucapan dan tindakan. Kemudian pada
Materi kelima, penerapan etika jabatan, pemerintah dan integritas dan pengendalian pelayanan publik, terkait konsep kewaspadaan nasional, di mana pada kewaspadaan nasional ini yang ditekankan adalah materi bagaimana membangun sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun terkait asa peduli, rasa tanggung jawab, serta perhatian seorang warga negara, termasuk sebagai pemimpin terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat berbangsa bernegara dari suatu potensi ancaman. Harapannya dengan materi-materi yang ada, kita mulai bergerak menuju keluar ya dari zona yang nyaman, ya, dimana jika zona nyaman ini tetap ada, maka impian Indonesia untuk lebih baik, lebih sejahtera dan lain sebagainya otomatis terkubur. Tapi dengan keinginan minimal kita ingin kembali tanam sedikit demi sedikit berproses untuk membangun etika dan integritas, insya Allah kepemimpinan Pancasila itu akan bisa diwujudkan. Ya, harapannya Ayah berubah menuju Indonesia yang lebih baik, dan nanti skenario pembelajaran ini terkait banyak nanti berhubungan dengan terus kemudian video film, dan kita banyak curhat pendapat ya. Jadi untuk metode ini lebih banyak diskusi. Mungkin demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.